Empat orang dicekal KPK ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras dalam program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020. Salah satunya adalah Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik Bambang Rudianto Tanosudibyo yang merupakan kakak dari Hari Tanosudibyo. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Hari Tanosudibyo sepertinya telah menerima balasan akibat semua perbuatannya. Kita tahu teman-teman, Aiman, pion Hari Tanosudibyo adalah salah satu presenter atau host paling provokatif yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak teman-teman? Aiman ini menggunakan isu ijazah demi kepentingan pribadi dan juga ya kelompoknya, yaitu ingin mendulang suara subscriber, bahkan ingin terkenal. Ya, Aiman memang berhasil teman-teman, berhasil membuat rakyat jijik, membuat rakyat murka, karena ya dirinya teman-teman bukan sebagai seorang host yang netral, tapi di sini malah memihak Roy, Tiva, dan juga Rismond. Ini sebuah hal yang sepatutnya bisa dihindari oleh para wartawan, para media yang harusnya netral, tapi kenapa malah memihak? Rupa-rupanya ini Bang Zulfan ya membongkar hal ini di podcastnya ya, di podcastnya membongkar keterlibatan Hari Tanosudibyo untuk memberikan perintah kepada Aiman buat Roy, Tiva, dan juga Rismond ini diberi panggung, diberi waktu seluas-luasnya untuk menyebarkan informasi palsu, menyebarkan fitnah soal ijazah Pak Jokowi. Nah, akhirnya teman-teman, KPK telah menetapkan keluarga Hari Tanosudibyo sebagai tersangka. Di mana ini informasi A1 kakaknya ya teman-teman, Hari Tano telah ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan korupsi bansos PKH. Ini tentu menggemparkan. Karena ya mungkin aset dari Haritano, keluarga besar Haritano bisa saja disita. Karena kita tahu teman-teman, ya kalau misalnya RUU perampasan aset juga sudah selesai, saya yakin mau berapa ratus triliun pun harta Haritano pasti bakal disita oleh negara kalau misalnya terbukti melakukan tindakan korupsi. Nah, hari ini kita bakal lihat bagaimana proses penyelidikan, dan kalau misalnya iya ini Haritano juga terseret dalam korupsi kakaknya, mungkinkah harta aset Haritano juga akan disita oleh negara? Nah, ini bakal jadi berita baik, dan mudah-mudahan kalau misalnya disita dia dibagikan saja langsung kepada rakyat, biar rakyat tambah sejahtera. Setuju nggak? Kita langsung saja deh simak informasi selengkapnya teman-teman. Empat orang dicekal KPK ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras dalam program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020. Salah satunya adalah Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik Bambang Rudianto Tanosudibyo yang merupakan kakak dari Hari Tanosudibyo. Sementara tiga lainnya yakni Direktur Operasional DNR Logistik tahun 2021-2024 Herito, Direktur DNR Logistik 2018-2022 Canisius Jerry Tanker, dan staf ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos Edi Suharto. KPK juga telah menetapkan 5 tersangka terkait kasus ini dengan kerugian negara ditaksir mencapai 200 miliar rupiah. Dan dalam proses penyidikan ini KPK kemudian melakukan larangan bepergian ke luar negeri atau cegah luar negeri kepada 4 orang. KPK juga sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan 2 korporasi yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka kami belum bisa sebutkan, belum bisa. Serius nih, Rudi Tanosudibyo, kakak dari Haritano, ditetapkan sebagai tersangka korupsi bansos. Emang iya dia udah kaya loh. Bansos loh, bantuan untuk rakyat kecil, dan yang tersangkanya bukan orang biasa, tapi keluarga konglomerat. Udah kaya raya, punya bisnis besar, hidup serba mewah, tapi masih aja tergoda ngambil hak orang susah. Orang miskin
kadang nyolong karena lapar. Tapi kalau yang kaya nyolong itu namanya rakus. Harta berlimpah tapi hati tetap kosong. Korupsi bukan soal butuh, tapi soal keserakahan yang gak pernah puas. Nah lo, ketangkep akhirnya. Siapa Rudi Tanu Sudibjo? Kakak Haritanu, staf ahli Mensos jadi tersangka dugaan korupsi Bansos. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka dalam kasus baru dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial, Bansos, beras untuk program Keluarga Harapan, PKH, tahun anggaran 2020. Berdasarkan informasi yang dihimpun, 2 dari 3 tersangka tersebut adalah pengusaha Bambang Rudijanto Tanu Sudibjo, BRT, alias Rudi Tanu dan staf ahli Menteri Sosial, Edi Suharto, S. Ngebingungin, kalian pada ngikutin juga nggak? Ini loh, soal bansos beras pas pandemi COVID. Yang gue baca, katanya kan salah satu yang ngurusin distribusinya itu tim dari DNR Logistics tuh. Yang punyanya Pak Rudi Tanu Sudibjo itu kan ya? Nah, mereka katanya ngurusin kiriman buat 10 juta keluarga di 15 provinsi. Skalanya gede lah ya. Nah, di lapangan kan pasti nggak segampang COD-an paket Shopee tuh. Secara nyirimnya sampai pelosok masyarakat. Itu dilakuinnya pas lagi pandemi parah-parahnya. Harga transport otomatis naik tinggi dong. Biaya orang lapangan juga naik. Tapi katanya proyeknya tetap dikerjain sampai tuntas. Sampai dapet rekor muri juga. Tapi nih, ada tapinya. Kerjanya kan udah beres nih. Kok sekarang malah rame Rudi Tanu dituduh merugiin uang negara sampai 221 miliar rupiah. Gimana ceritanya dah itu? Coba kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar. 103 triliun uang haram yang digelapkan Haritanu Sudibjo. Uang yang seharusnya bisa membangun banyak sekolah layak, rumah sakit, atau memberi makan jutaan rakyat Indonesia. Tapi uang ini justru raib dalam keserakahan keluarga Tanu Sudibjo. Haritanu bukan sekadar pebisnis. Dia adalah penguasa media yang mengendalikan opini publik. Bos partai politik yang bermain di ranah kekuasaan. Dan kini seorang tersangka dalam skandal keuangan besar. 2 dekade lebih skema liciknya terkubur. Tapi kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. CMNP akhirnya menemukan lagi kejanggalan dalam laporan keuangan mereka. NCD yang mereka terima sampah tak bernilai. Semua bukti mengarah pada bos MNC Group. Haritanu mungkin berpikir dia bisa lolos lagi, seperti yang sudah-sudah. Tapi kali ini, polisi sudah turun tangan. Hukum mulai bertindak. Skema yang ia bangun selama puluhan tahun mulai runtuh. Akankah ini menjadi akhir dari kerakusan bisnisnya? Wah, ini gila banget guys. KPK sudah menetapkan Bambang Rudianto Tanu Sudibjo, kakak Haritanu sebagai tersangka beserta dengan perusahaan keluarga mereka DNR Corporation dalam kasus korupsi beras bansos senilai 200 miliar. Gila. Rakyat susah mau dapet bansos jadi makin susah. Memang yang paling gampang tuh pansos, bukan dapat bansos. Soalnya bansosnya dikorupsi nih. Nah, kalau udah begini nih kira-kira ditayangin nggak nih beritanya sama MNC TV nih? Lagi kata gua ya, pemerintah ngadain bansos itu supaya rakyat miskin kagak kelaparan, bukan makin kelagapan. Karena dikorupsi. Aduh. Kita bisa aja nih ke distract karena ada acara bedah rumah di stasiun TV-nya. Ternyata yang perlu dibedah pola pikir dan akhlaknya. Kata gua, rakyat miskin bos dibuat main-mainan. Lagian ya, bansos itu bantuan sosial, bukan bantuan sosialita keluarga Anda gitu loh. Jadi itu dana dari pemerintah ya, dari rakyat untuk rakyat, bukan untuk keluarga Anda bersosialita, Pak, gitu Pak. Lagian kalian ini loh, udah kaya banget gitu. Udah sultan banget, ngapa sih harus banget begitu? Saking kayanya nih, kita ini tahu. Keluarga ini kagak mungkin tersentuh yang namanya KPR, kagak mungkin. Ternyata tersentuhnya sama KPK. Buset, kata gua. Guys, ada kabar baru nih dari keluarga Tanu Sudibjo. Adik kakak Haritanu Sudibjo dan Bambang Rudianto Tanu Sudibjo kini tengah tersandung masalah hukum. Sang adik Haritanu pemilik MNC Group ini terancam kehilangan seluruh harta dan asetnya.
Ia tengah menghadapi gugatan perdata dari PT CMNP. Gak main-main, nilai gugatannya jika dipenuhi bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pengadilan perdata di Indonesia, yakni 120 triliun rupiah. Jumlah harta Haritanu jauh dari angka tuntutan CMNP, hanya 15,6 triliun. Aset MNC Group juga sama, hanya 18,98 triliun. Jumlah itu belum cukup mengganti kerugian yang dituntut CMNP atas kasus sertifikat deposito bodong alias palsu milik Haritanu pada 1999 lalu. Kasus ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melihat tuntutannya, Haritanu mungkin sangat khawatir. Bahkan jika tuntutan ganti rugi ini belum terpenuhi, terdakwa lain seperti Tito Sulistyo dan Teddy Karsadi kemungkinan besar juga akan diambil asetnya untuk menutupi tuntutan perusahaan CMNP ini. Lalu bagaimana dengan sang kakak Rudi Tanusudibyo? Ia sedang dipanggil KPK. Lembaga anti rasuah ini telah menjadwalkan pemanggilan kakak Haritanu pada Kamis 14 Agustus 2025. Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik ini diperiksa atas kasus dugaan korupsi pengangkutan penyaluran beras bansos di Kementerian Sosial. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengaku, kasus ini merupakan pengembangan perkara korupsi bansos yang sudah ditangani sebelumnya. Yang jelas, KPK telah menerbitkan sprindik baru untuk mengusut dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bansos. Like, comment, follow, and share. Bosnya Aiman siapa, mungkin bosnya juga sakit hati kemarin kalah dalam kontestasi, ya mungkin juga kan gitu loh. Sehingga dia mempunyai mempunyai beberapa ruang dalam hal media yang akhirnya melampiaskan kekecewaannya, rasa sakit hatinya, mungkin juga irisannya ke sana. Karena menurut saya jangan juga kau salahkan kawan kau Aiman itu. Jangan. Gini. Karena menurut saya ya, ini pasti Aiman menjalankan tugasnya. Gitu loh, bukan bagian dia yang menentukan. Jadi kalau soal itu sama aja Semar ingin bertanya ke orang dalam, mantan orang dalam. Ya, mantan orang dalam. Jadi gini Mar, memang saya paham posisi Aiman. Sebagai orang yang dulu pernah bersama saya di stasiun TV, bosnya Aiman sekarang, sebut saja Haritanu lah, dan sudah menjadi pengetahuan publik. Memang saya sering mengatakan begitu ke teman-teman bahwa Aiman itu hanya pion. Apalagi sekarang posisinya dengan usia semuda itu sudah dipercaya menjadi pemimpin redaksi, ya tentu itu sesuatu yang mungkin cukup prestis ya kan? Dan tidak gratis. Gitu. Nah, kita melihat kemarin latar belakangnya adalah ketika Perindo, partainya owner atau pemilik dari iNews ini, Haritanu Sudibyo, itu kemudian ada di barisan Ganjar Mahfud, ya kan? Tentu Haritanu juga sudah berdarah-darah dalam mensupport logistiknya pasangan itu, dan hasilnya alhamdulillah kecewa berat, kalah lagi, ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba muncul ini. Kita pernah jangan lupa Mar, Haritanu dan SBY itu pernah dulu ya ada suatu kalau saya bilang konspirasi juga enggak ya. Jadi pernah Antasari bercerita, almarhum ya. Haritanu dikirim. Iya. Ya, yang memaksa ketua KPK saat itu ya untuk menjalankan perintah SBY. Ini kan sebuah mata rantai. Kalau kita lihat kejadian, kenapa kok rakyat bersuara seperti ini kan begitu ya? Kurang lengkap. Iya dah. Adiknya apa kakaknya diperiksa? Adiknya kemudian terkait dengan kasus korupsi di Kementerian Kesehatan pada saat itu. Nah, jadi kalau bisa kita tarik ke belakang irisannya,
kenapa PDIP ikut genderang ini, kenapa Demokrat ikut genderang ini. Sebenarnya benang merahnya sangat terang benderang bahwa Aiman selaku host sebagai pion ya kan, memang gurih untuk memainkan drama-drama ini. Ya teman-teman, barusan sudah kita play, sudah kita simak informasi lengkap terkait korupsi keluarga Haritanu Sudibjo, khususnya ini kakaknya ya teman-teman, Rudi Tano Sudibjo. Ya, saya rasa ini memang harus segera diperiksa keterlibatan Haritanu juga, karena minim. Kayaknya nggak mungkin kalau Haritanu tidak juga melakukan hal itu kalau misalnya kakaknya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mudah-mudahan teman-teman para dalang ijazah ini kena batunya, kena karma, diberikan hukuman berat baik itu nanti di akhirat dan juga sekarang di dunia. Kita bakal terus kawal ya, kita bakal terus kawal kajian online, pasti bakal jadi channel terdepan untuk mengawal kasus ijazah ini, apalagi ya penyelidikan sudah lengkap. Tinggal nanti ke persidangan, ya Roy, Tifa, Rismon ini akan ditahan, akan ditangkap. Satu persatu dalang akan hancur, saya pastikan itu. Mau itu partai biru, mau itu bos media, mau itu partai merah sekalipun. Kalau misalnya berurusan dengan Pak Jokowi, saya yakin bakal hancur. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Punya pendapat lain? Coba deh tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kajian online bisa terus memberikan informasi terbaru untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.